Bisa ngerekord nggak ya? Nggak. Oh, ya nanti tak upload kemana? Upload di YouTube biar nggak habis-habisin Eh, baterai. ya. Iya kan? Nanti ya, ya meskipun meskipun dilihat orang, mana ada orang lihat juga, orang yang sengaja upload biar bisa dilihat orang aja nggak ada yang nonton, apalagi nggak sengaja dilihat, nggak sengaja dibikin video Eh, kan? Upload ke Drive, terus share linknya ke aku nanti tak Ya. upload. Terus nek misalnya mau Mas Hafi mau delete gak apa-apa. Nah, jadi nggak apa-apa di Biar YouTube. nggak nunggu Aku Drive. kepikiran sih, Amin. biar channelnya nggak, biar punya channel nggak kosong. Nggak apa-apa tuh YouTube aja tuh. Ya nggak apa-apa sih. Nah, ya udahlah ya, ya intinya kayak gini dulu. Jadi ini eh, stabil aksial itu ketika n-nya lebih besar daripada nol. Kalau n-nya lebih kecil daripada nol, dia yang magnet isokronus itu nggak stabil aksial ya. Karena n-nya kurang dari nol, makin keluar dia makin membesar magnetnya. Sementara stabil aksial n-nya harus lebih besar daripada nol. Nah, tadi stabil secara radial itu harus n kurang dari satu gitu. Artinya weak focusing itu antara nol, field indeksnya harus antara nol sampai satu. Nah, tapi ya nanti kalau misalnya si Nurul mau desain magnet, ini aturannya nggak kepake sih sebetulnya. Dia karena pasti hampir pasti strong focusing kan, karena maunya isokronus 30 MeV, ya sudah mulai kelihatan efek relativistiknya. Artinya yang justru dipakai adalah ini. Jadi yang pasti nanti medan magnetnya harus semakin kuat, semakin keluar kalau sudah ada efek relativistik. Oke. Nah, secara kuantitatifnya gimana tuh? Jadi kita ujung-ujungnya itu sama kayak soal-soal Olimpiade ya kan. Dia ujung-ujungnya mau cari persamaan yang bentuknya seperti ini alias persamaan oscillator harmonik. Jadi dari persamaan geraknya yang asli dikasih perturbasi kecil, terus dilihat bisa nggak bentuk persamaan kayak gini. Asumsinya apa aja. Oke. Jadi secara nanti di bagian radial, di bagian delta R ya, Y-nya delta R sama bagian aksial Y-nya delta Z itu kita ternyata bisa dapat persamaan bentuknya kayak gini. Secara kuantitatif kayak ini. Ini bagian aksial dulu. Oke, jadi yang pertama itu BR itu fungsi Z, ya. Bisa dilihat dari sini. Jadi BR itu arah ke R. Jadi di sini BR-nya kan sama dengan nol. Di sini BR tidak sama dengan nol. Di titik yang sama. Di posisi R yang sama tapi Z-nya beda. Ini tidak sama dengan nol. Jadi apa namanya? Eh, dia punya fungsi Z. Nah, seandainya PR-nya perubahannya kecil ya kita seperti apa perubahannya kita bisa pakai ekspansi Taylor seperti biasa. Ekspansi Taylor kayak ini ya. Oke. Ekspansi Taylornya ada dong ya, jelas kan, cuman ekspansi Taylor. Nah, terus ini kita kasus magnet statis ya, sehingga curlnya nol di wilayah tersebut. Tadi sudah saya bilang magnet statis itu artinya listriknya juga statis. Jadi kan persamaannya kan del cross E sama dengan minus dB dt. Oke, B-nya nol, sorry, dB dt sama dengan nol, berarti del cross E dengan nol. Selain itu tidak ada muatan sehingga del dot E juga sama dengan nol.
Nah, karena syarat batasnya juga nggak ada, kita nggak ngasih tegangan di mana-mana gitu, ground aja di kasus ini. Ya kita gampangnya ngasetnya E sama dengan nol untuk waktu berapapun. Sehingga kita dapat persamaannya yang tadi del cross B sama dengan mu nol J tambah mu nol epsilon nol dE. E-nya nol coret. Nah, di titik yang kita tinjau itu nggak ada J kan, J-nya di titik lain. Oke. Jadi ini nggak kepakai. Ingat ya, tapi di wilayah itu aja ya. Kalau mau mau bikin tahu nilai B-nya berapa secara global, secara apa namanya, maksudnya n- nilai B-nya berapa ya kita harus lakukan integral, harus diintegrasi pakai si green. Ini Shoston punya filter. Jadi maksudnya eh, sifat medannya itu seperti ini di wilayah yang tidak ada arus. Oke. Nah, maksudnya di wilayah yang tidak ada arus itu di mana? Kalau dilihat di sini, kumparannya kan di sebelah sini. Kumparan biasanya eh, kumparannya kan sebelah sini toh biasanya. Nah, berarti J-nya itu tidak sama dengan nol di sini doang. Nah, di luar ini, di luar titik ini, maka del cross B sama dengan nol berlaku. Oke, adalah nggak ada arus. Ini tapi arusnya itu ini B ya, arusnya termasuk arus magnet ya, berarti di luar magnet biasa juga. Kalau kalau yang arus ini tuh medan magnet H, ya. Jadi del cross H sama dengan mu nol, sorry, sama dengan JF ya kalau nggak salah simbolnya. Arus bebas itu. Jadi maksudnya di luar magnet lah, di ruang hampa dia berlaku ini, kalau di dalam magnet dia nggak berlaku. Jelas ya. Nah, karena itu kita pilih arah mana? Yang ada ininya arah theta ya. Jadi kita coba hitung arah theta. Eh, sebentar. Jadi kita coba del cross B bagian theta sama dengan apa tuh? Eh, D d dz ya. Dr kurangi, benar kan theta itu dr ya. D ini z. Sorry ini r d dr dz. Nah, ini di atas sama dengan nol, jadi arah theta juga sama dengan nol. Masing-masing komponen nol sama dengan nol. Akhirnya kita dapat persamaan ini. dpr dz. Nah, secara spesifik kita ngitung di z sama dengan nol. Ini dievaluasi di z sama dengan nol untuk kasus ini. Oke. Nah, kita pakai pendekatan yang pertama ya. Jadi kita bisa substitusi. Kita punya dbr dz di sini. Ini kan sama dengan ini. Nah, ini diganti jadi. Di suku pertama Taylor, dari Taylor diganti jadi dr sama dengan z dbz dr. Tuh. Oke, dz itu di sini biasanya dituliskan sebagai b. Jadi yang dari tadi kita ngomongin b di bab-bab sebelumnya itu kan b arah z ya. B yang besarnya gitu loh maksudnya. Sementara PR ini kayak perubahan kecilnya gitu aja. Oke. Nah, terus jadi kemudian BR oh ini udah cocok ya. Jadi kalau Z sama dengan nol, BR juga nilainya sama dengan nol dan BZ sama dengan B. Nah, oke, terus kita pakai tadi field index DB. Jadi ini
BZ sama dengan B ya. Supaya nanti kalau kita nulis B itu maksudnya BZ. Terus tadi N sama dengan minus R per B dB dr. Oke, jadi dB dr itu sama dengan minus N B per M. Jadi BR substitusi ke sini. BR sama dengan Z minus NB per R. Nah, ini R-nya R konstan ya. R konstan. Jadi karena ini itu pertimbangannya adalah apa namanya aksial, kestabilan aksial, maka kita anggap bahwa tidak ada perubahan radial. Jadi maksudnya gini, asumsinya perubahan aksialnya kecil. Jadi seandainya terus kita juga asumsikan perubahan radial kecil. Kalau mereka sama-sama berubah, kan perkalian tuh, perubahan kecil kalau perubahan kecil kecil kuadrat biasanya diabaikan. Jadi perubahannya antara perubahan kecil aksial tanpa perubahan radial, kasus satu, kasus kedua, perubahan kecil radial tanpa perubahan aksial. Dan untuk kasus ini tidak ada perubahan radial, artinya R-nya itu R stabil. Ya, sebetulnya baiknya ditulis R besar sih, cuman ya udahlah ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Nah, selanjutnya kita hitung gaya Lorentz-nya dengan asumsi non-relativistik, kan? Nah, non-relativistik untuk arah Z, non-relativistik untuk arah Z itu bentuknya kan kayak gini. dPz dt sama dengan mana tuh? Z itu VR B theta ya, tambah, sorry kurang, I B theta BR. Nah, B theta 0 ya, karena kita nggak ada Hill Valley, ini nggak ada. V theta itu sama dengan V yang dari tadi kita tulis itu V theta sebetulnya. Nah, BR-nya pakai yang tadi. BR sama dengan SN BZ atau B doang. Dan B kali Z per R. Masukkan ke situ kita dapat. Dan ini PZ-nya itu kita tuliskan PZ sama dengan MPZ sama dengan M dz dt. Ini M d kuadrat Z dt kuadrat sama dengan minus IV, sebentar ini minus ini tadi harusnya plus ya berarti. Oh iya, ini tergantung nilai Q-nya ya. Q-nya disesuaikan. Jadi kalau Q-nya nanti ini kebalik, ya berarti ganti ganti muatan nilai satunya gitu. Oke, IV, jadi ini plus ya. Kalau masukin sana, IV N B Z per R. Nah ini kan nggak jadi persamaan osilasi ya, karena dia nggak ada restoring force-nya. Nah berarti ini kita salah ambil muatan atau salah ngarahin medan. Jadi antara B-nya kita balik jadi minus B, ya medan yang harusnya tadi arahnya ke bawah jadi diarahin ke atas, atau muatannya yang plus harusnya diganti minus, ya tergantung. Jadi kita ambil muatannya misalnya kita kasih tanda kurung sini jadi minus. Nah ini jadi persamaan osilasi kan. Jadi persamaan osilasinya d kuadrat z dt kuadrat sama dengan q-nya sudah dianggap mutlak lah ya, sudah dianggap nilai mutlak, IV N B per M R Z minus.
Nah, ini sama dengan omega kuadrat. Jadi kita punya frekuensi osilasi sebesar bisa sama dengan akar IPMP per NR. Jadi bisa dilihat di sini supaya stabil ya. N-nya supaya ada restoring force, bukannya malah balik. N sama dengan N kurang dari N harus lebih besar daripada 0. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Di sana ada bertanya enggak? Halo, halo. Suaraku masuk tuh? Eh, Kenapa Mas? Suaraku masuk kan? Ada yang mau ditanyain enggak? Masuk, masuk. Hmm, di daerah di mana nggak ada arus, curl B-nya sama dengan nol. Mhm. Ini persama. Jadi gini, Tan. Eh, Ini iya, iya, persama maksudnya diferensial. Eh, arusnya arusnya partikel nggak termasuk arus juga. Kayak diabaikan. Arus partikel jauh Ya, lebih kecil ya, daripada arus arus listrik jelas. Ordernya bisa menghasilkan 1 Tesla itu berapa ampere itu loh. Arusnya partikel mentok-mentok mili. Itu mili itu udah ekstrim. Saking susahnya dapetin order mili itu mungkin nggak banyak sih kelotron yang ordernya udah bisa mili sekarang kan. Jadi kan kalau kita bisa mempercepat berkas dalam order milimeter, antar partikel kan tolak menolak, iya. semburan nanti partikelnya gitu. Kalau nggak dikasih force. Oh, Jadi maksudnya biasanya secara pada umumnya siklotron yang kayak siklotron medis yang ada di rumah sakit, nah, di Indonesia ada 3. Itu ordernya selalu mikroampere. Mikroampere itu kecil. Jadi jadi maksudnya ya hampir nggak ngaruh lah maksudnya di itunya medan magnetnya gitu. hmm, Pun yang seharusnya terpengaruh pertama malah nanti sebenarnya itu pemercepatnya karena ada berkas di dalam itu. Bisa jadi secara efektifnya nanti ada pergeseran frekuensi, pergeseran impedansi dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kalau magnet, magnet itu yang kita pakai jauh lebih besar daripada berkas partikel, maka ya ini kan perturbasi ya, J-nya ya hampir hampir bisa dianggap nol kalau di eh, medan magnet yang dikeluarkan oleh partikel. Jadi J-nya nol Mas, dari partikel gitu. Hampir nggak kerasa. Oke, oke, ada oke. pertanyaan? Udah? Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi simple aja nih di sini. Ini N-nya dikeluarin. Jadi ya, jadi sama kayak tadi, cuman N-nya ditaruh keluar. Ini N-nya kelihatan faktor frekuensinya itu berbanding akar dengan N gitu. Nah, terus ini N-nya boleh positif sampai angka berapapun ya kalau aksial ya. Makin positif malah makin bagus mungkin. Jadi frekuensinya makin tinggi. Dia nggak jadi kalau frekuensinya rendah, oke, sebentar itu nggak stabil. Oh, udah. Kalau frekuensinya rendah dia itu ke atasnya pelan gitu kan. Mana tahu ada sesuatu di atasnya. Tergantung yang desain siklotronnya gitu sih. Jadi bisa jadi nubruk. Nah, kalau frekuensinya tinggi dia cepet gitu perubahannya. Nah, apa namanya? Dia dia berubah cepat itu peluang buat nubruknya kecil. Nah, tapi sebagaimana kita bahas sebelumnya ada namanya radial stability. Nah, ini agak repot. Oke. Nah, ini persamaannya kayak kemarin tetap ya, bentuknya sama. Nah, ini kenapa kok minus terus ya? Jadi konvensinya gitu ya. Eh, Coba kita turunkan. Ini B-nya BZ. Harusnya, harusnya. eh,
apa namanya, mv kuadrat, iya benar. Ini kan eh, d vektor dulu apa enggak ya enggak ini. Ya, misalnya tahu dengan vektor dulu lah ya, dm dr. Nah, kita nggak bisa langsung bagian dapetin ininya, harus harus persamaan p utuh ya sebetulnya. Jadi dp, karena nanti ini muncul dari theta topi dot, theta topi dot jadi r topi kan, r topi kali theta dot. Jadi kalau bagian r itu kan sama dengan harusnya kan IV, ini bagian R berarti IV theta BZ kurangi QVZ B theta. Oke. Nah, B tetanya 0. Ini kita pakai ini. Nah, ini kan tandanya positif, ya kan? Tapi kalau kita positif, nanti waktu ini disubstitusikan komponen per komponen, muncul ini. Jadinya nanti MD kuadrat R DT kuadrat minus MV, atau minusnya udah tak pindah ya, jadi sama dengan MV kuadrat per R plus QVB. Nah, ini kan kalau kayak gini, eh, misalnya kita anggap V-nya selalu positif, Q-nya positif, B-nya juga positif, jadi positif semua. Ini kan nggak bisa nol, kecuali kalau V-nya sama dengan nol, ya kan? Jadi, padahal kalau ininya, kita kan maunya ini sama dengan nol nih. Kalau kalau equilibrium, equilibrium D kuadrat R, dt kuadrat sama dengan nol. Nah, supaya bisa nol, maka antara V-nya diminuskan, B-nya diminuskan, atau Q-nya diminuskan. Pilihlah salah satu misalnya. Itu maksudnya gini. Jadi misalnya ini aku punya magnet, punya medan magnet. Kan kita ngitungnya kan biasanya kayak gini toh. Ini pusat koordinatnya, ini V. Jadi mv kuadrat R sama dengan QVB. Nah, kalau supaya kita bisa dapat pusat koordinat, itu ininya harus minus itu loh. Kalau kita nggak pakai yang minus, pakai yang plus, rotasinya ke sini. Nah, ini bukan pusat koordinat lagi jadinya. Ya, supaya memudahkan, kita ganti koordinatnya sedemikian rupa sehingga ini nanti tandanya jadi minus. Entah Q-nya diminuskan, atau V-nya diminuskan, atau B-nya diminuskan. Jadi kita anggap konvensinya ini jadi minus. Itu ya. Nah, terus ya seperti biasa diperturbasi lagi. Tinggal yang bagian bawah sini. Kita coba perturbasi. Aja yang diperturbasi, kecepatan, medan magnet, muatan enggak. Kecepatan sama medan magnet aja. Yang jelas kita punya ini yang pertama ya. Ini kita anggap fix. Eh, posisinya, oh ya posisinya juga berubah ya. Posisi karena ini perubahan radial maka ada R-nya agak sedikit berubah. Nah, tapi P-nya kita anggap konstan kayaknya di sini itu. Jadi kan eh, jadi asumsinya di sini V-nya tidak berubah karena meskipun ada perubahan radial gitu ya. Jadi yang dianggap berubah itu cuma medan magnet sama posisi. Oke. Jadi dari situ kita bisa mulai memperturbasi persamaan ini. Jadi yang pertama adalah bagian posisi dengan menuliskan misalnya pertama R sama dengan RE plus X.
Nah, RE itu R equilibrium konstan ya, konstan. Yang berarti turunan waktunya nol. Tuh. Nah, terus yang di bagian sini mv kuadrat per R. Oh iya, ini asumsinya V-nya konstan ya. Kalau V-nya konstan, omeganya nggak konstan berarti. Oke, kan V sama dengan omega R. Ini konstan. Ini nggak konstan. Maka ini juga nggak konstan. Ya, maka kita nggak bisa pakai M omega kuadrat R gitu. Kalau mau ngitung gaya sentripetal karena itu nanti omeganya nggak konstan. Kita pakai MV kuadrat per R. Oke. Eh, terus di bagian sini kan kita ada MV kuadrat per R, R-nya diganti dengan ini. Kita pakai ekspansi binomial ya. Jadi perubahan X kita anggap kecil ya, X jauh lebih kecil daripada RE, sehingga seper eh, RE, R equilibrium plus X, sama dengan seper RE 1 plus X per RE, sama mendekati 1 per RE kali 1 minus X per RE. Oh iya, ini udah. Ekspansi binomial kemarin udah sempat saya jelasin ya. Segitiga Pascal itu. Oke. Kurang kurang berapa menit ini? Kurang 10 menit. Eh, nah, terus kita tinggal substitusi aja. Yang B-nya eh B-nya kita pakai ekspansi juga kan mestinya. BZ nih. Terus substitusi N. Jadi sama seperti tadi, BZ sama dengan jadi kan nilai B berubah terhadap N kan, berubah terhadap R kan karena N-nya nggak sama dengan nol. Ya. Jadi karena field index-nya tidak sama dengan nol, ya asumsinya ya, kita nggak mengasumsikan kasus khusus di mana n sama dengan nol. Jadi n tidak sama dengan nol ya. Oke, n berapapun lah ya. N boleh nol, tapi ya maksudnya n tidak harus suatu nilai yang kita apa tentukan sebelumnya. N boleh berapapun gitu. Artinya B-nya secara umum tidak konstan terhadap R. Jadi B sama dengan BZ lah. Sama dengan B equilibrium alias B gitu aja. Tambah atau ya terus BZ lah ya. BZ 0 dBz dr 0. Nah, tadi kita tahu bahwa sorry ini kali R kali kali dr ya, Halo dr Mas itu Safi, untuk suaranya putus-putus. oh sorry sorry. Halo halo, kedengeran? Halo? Halo? Suara saya kedengeran enggak? Halo? Oh, masih recording ya. Sorry, saya malah ke kick Ya. sendiri. Kehapus semua. Astaga. Your screen is loading. Oke, udah. Pokoknya balik lagi ya. Jadi pokoknya R-nya tadi didekati dengan bentuk seperti ini. Terus B-nya, jadi dr ini kan sama dengan X. Jadi B sama dengan B, ini B arah Z ya. BZ 0. R-nya itu 0 bukan berarti jari-jarinya 0 ya, tapi jari-jari di titik yang kita tinjau gitu. Oke. Atau, mungkin jangan 0 lah ya, RE ya. Plus DBZ DR di RE
dr, sorry. dr-nya itu sama dengan x ya. Nah, kita bisa substitusi tadi. Jadi m d kuadrat x dt kuadrat sama dengan tadi plus mv kuadrat per mv kuadrat per re 1 minus x per re minus IV BZ plus DBZ DR X. Oke, yang pertama, ini bagian equilibrium kan. QVBZ itu konstan equilibrium, bisa dicoret ya. Jadi ini cancel sama ini. 1 MV kuadrat per R sama dengan QVBZ kan. Loh, perasaan Halo, sinyal halo. bagus. Ini salah zoom Kenapa? ini apa ya? Nggak tahu juga. Sinyal saya kayaknya bagus. Balik lagi dah. Jadi tadi sempat kedengeran tapi saya sudah sampai ke suku sebelah kanan tuh ya. Iya, Mas. Jadi langsung aja yang bagian ininya cancel kan, ini cancel, sorry, ya benar, ini cancel sama BZ-nya. BZ-nya tadi kan kita ekspansi, jadinya sisa, Iya. hmm? Halo, Ya, ya ya, oke, halo, nggak salah ngomong kan saya, oke. Jadi kita bisa tuliskan MD kuadrat X dt kuadrat sama dengan apa tadi ya berarti minus MV kuadrat per R X per R terus tambah sorry minus lagi Q minus kan tadi ya minus Q V D B Z parsial dr X. Nah tadi kita udah tahu bahwa dBZ dr sama dengan minus N sorry ya bener ya NBR ya NB per R. Substitusi ini R-nya konstan ya bukan bukan X. Yang apa yang berubah cuma X doang di sini. M-nya kita M biarin dulu lah. M d kuadrat X dt kuadrat sama dengan minus M v kuadrat per R kuadrat X. Terus ini minus dari plus I V B per R. Ini N ada N-nya ya. N V X. Nah, kita lihat bahwa kita dapat lagi QVB. QVB sama dengan MV kuadrat per R. Bagian equilibrium tadi. Sorry ke sini ya. Jadi kalau kita tulis ulang, di substitusi d kuadrat X dt kuadrat waktunya ke reset apa ya, eh ini jadi m v kuadrat per r kuadrat x plus eh, m v kuadrat per r kuadrat dan x atau tuliskan dalam QVB aja apa lebih bagus ya, tergantung bukunya. kalau di buku dituliskannya dalam GVB sih. Pakai QVB ya. Jadi kita dapat nih n, kita dapat persamaannya ya pakai QVB ya. D Tapi dia kuadrat. dia menghindari pakai V sih di Nah, living. ini masih harusnya masih ada V-nya, tapi ini nggak cancel V-nya. Ini masih ada V. Jadi kita punya Hmm, oh minus iya. N min 1 Q V B R.
Sorry, ada X-nya ya. Dasar. Gitu. Jadi bisa dilihat di sini supaya ini positif. Terus ini udah jelas nilai positif semua ya di sini. Supaya ini ada restoring force-nya, maka N harus lebih kecil. Kebalik ya. Satu kurangi N kok, N kurangi satu. Ini satu kurangi N. Sorry. Satu kurangi N. Supaya dia sebelah kanan itu bisa positif, bagian sini. Sini itu bisa positif. Maka N harus kurang dari satu. Boleh nilainya negatif. Oke, artinya kita bisa lihat di sini bahwa ini periode, ini omeganya ya, omeganya ditulisnya kayak gini bentuknya. Jadi n-nya ditaruh di luar tetap kayak tadi, d kuadrat x dt kuadrat dengan minus satu minus n omega kuadrat x dengan omeganya yang ini IVB per R. Jadi bisa dilihat bahwa supaya bisa